Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian. Tapi, kalau kalian paham dengan bacaan ini ya mungkin ini bisa jadi pembacaan untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak paham ya mungkin ini belum resonate dengan kalian ya. Mungkin nanti di pembacaan berikutnya pembacaan aku akan bisa resonate dengan kalian. Jadi berbijaksanalah dalam menanggapi pembacaan ini gitu ya. Oke, tema kali ini aku akan membacakan tentang mengapa orang yang sedang kamu fokuskan sekarang itu tiba-tiba diam atau tidak ada pergerakan ya, atau intinya dia silent treatment lah dengan kamu. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi padanya ya. Oke. Kalau misalnya kamu sedang mengalami situasi itu, boleh kalian fokuskan pada orangnya, atau mungkin ini pasangan kamu, ataupun ini temanmu, atau orang yang sedang PDKT dengan kamu, kayak gitu ya. Boleh kalian fokuskan orangnya siapa, lalu sebutkan namanya di dalam hati ya. Wow, ini energinya berat ya. Nggak ada kartu yang core. Kalau gitu, aku akan ambil secara acak. It's safe. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the the biggest energy of all. Ya, jadi aku lihat sebenarnya kamu mencintai orang ini, tapi orang ini tuh kayak sedang cuek sama kamu. Oke, save your heart ya. Buka hatimu untuk menerima dan memberi. Ya, memberi dan menerima energi yang sangat besar tentang apapun ya. Mungkin karena di sini kan temanya itu tentang ya dia diam ya, atau sedang silent treatment kepada kamu. Oke, jangan berpikir yang aneh-aneh ya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik ketika dia sekarang sedang nyuekin kamu atau tidak ada komunikasi dengan kamu, sebaiknya kamu jaga hatimu. Maksudnya itu adalah buat hatimu agar hatimu tidak terluka karena pikiran yang negatif, ataupun mungkin dia sedang memfokuskan atau memprioritaskan sesuatu sehingga kamu di sini merasa tidak diprioritaskan. So, jangan berpikir seperti itu. Lebih baik selamatkan hatimu. Maksudnya tuh tenangkan hatimu, jangan sampai kamu tersakiti oleh keadaan ataupun karena dia gitu ya. Karena di sini yang lebih penting adalah kamu ya dan perasaanmu seperti itu. Oke, I don't know why kenapa di sini ada new love ya. New love, new person has stirred your romantic feeling. Oke. Mungkin akan ada suatu atau seseorang yang akan datang untuk memberikanmu cinta baru ya. Dan di sini karena dilihatnya kamu itu orang yang periang, orang yang ya periang, free, bebas, bahagia, dan mereka berpikir kalau sebenarnya kalau sama kamu tuh mereka bisa bahagia ya. Dan oke. Atau mungkin kamu berpikir bahwa kalau kamu sama dia tuh akan bahagia gitu loh ya, karena mungkin dia di sini orangnya awalnya periang tuh. Oh, I think mungkin ya kamu mencintai orang ini. Kan di sini aku bilang tadi kamu
mencintai orang ini, tapi terus ada silent treatment atau mungkin di ghosting kamunya ya, dan kamu sudah mulai cinta sama orang ini karena kamu merasa kamu bahagia dengan dia. Oh, kayak gitu deh aku lihat kayaknya sih ceritanya ya. Karena di sini keluar romantic feeling. Kamu punya feeling romantic dengan dia. Kayak gitu ya. Mhm. You have passion for him or her. Kayak gitu ya. Kamu punya passion, kamu punya gairah. Ya, kamu punya ya intinya kamu punya passion, punya gairah lah dengan orang ini. Kayak gitu. Dan bagaimana dengan dia ya? Oke, ini energi kamu ya. Aku lihat dari energi dia, kenapa dia diam? Oke, Page of Sword. Ini tadi banyak banget ya keluarnya kartu. Oke, oke lah. 8 of Cup ya. Eight of Cups. Two of Pentacles. King of Cups. Five of Pentacles. Five of Wands. Oke, oke. Aku lihat di sini dia sedang berjuang ya untuk mungkin dia di sini punya tanggungan keluarga atau mungkin dia di sini adalah tulang punggung keluarga ya. Intinya ada suatu tanggungan yang dia miliki dan ini itu demi keluarga. Kayak gitu ya. Dia ingin menjaga, ingin membahagiakan, ingin membuat keluarganya ya intinya bahagia seperti itu. Ya paham lah maksud aku ya, mungkin dia tulang punggung keluarga atau mungkin dia ingin membanggakan keluarganya ya, dia ingin meningkatkan derajat ekonomi keluarganya, bisa jadi ya, ya seperti itu. Dan dia di sini masih bimbang. Kenapa dia bimbang? Karena dia masih berfokus pada finansial dia, pada tanggungan dia. Jadi dia bimbang antara mau maju ke kamu ataupun ke tanggungan dia atau finansial dia di sini. Karena finansial dia di sini aku lihat memang belum baik kayak gitu ya. Kemudian King of Cups ya, sebenarnya dia juga ya ada keraguan-raguan kan dia di sini, ada kebimbangan dia di sini. Two of Pentacles ya, sebenarnya dia juga merasa kayak bersalah gitu ya, mengadakan situasi silent treatment ini ya ke kamu kayak gitu. Dia ada rasa bersalah, dia ada rasa apa ya, sebenarnya kekhawatiran juga ya, apakah keputusan dia ini benar atau salah. Seperti itu. Apakah dia menyakiti hatimu? Ada perasaan-perasaan seperti itu. Ya, seperti itu. Intinya dia juga bimbang di sini ya. Ada ketakutan juga ya, ada rasa bersalah yang dia miliki. Tapi mau bagaimana lagi? Dia benar-benar sedang kesulitan secara finansial ya. Five of Pentacles ya. Kalau dia tidak berfokus pada keuangannya dan dia justru berfokus pada kamu, keluarganya akan kesulitan seperti itu ya. Keluarganya akan kesulitan. Tapi kalau dia fokus pada Pentacles, paling tidak ketika dia bisa menyelesaikan ini,
dan menyelesaikan keuangan ya, tanggungan dia kayak gitu, dan dia mulai stabil secara finansial, dia mungkin akan balik ke kamu. Ada kesempatan gitu ya, sebelum kamu diambil orang juga ya. I don't know itu ya ke depannya kayak apa. Nah, makanya di sini dia lebih memprioritaskan untuk kebahagiaan keluarganya. Jadi dia di sini sekarang sedang fokus pada finansial ya. Sedang fokus pada finansial dan dia memang sedang berjuang. Dia sedang apa tuh kalau bertarung? No bertarung ya, tapi kayak banyak rival dia gitu loh di dalam pekerjaan itu. Jadi aku nyebutnya apa tuh kalau rival dalam pekerjaan tuh? Pesaing ya, banyak pesaing. Dia sedang bersaing dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama dengan dia. Ya, you know lah ya. Intinya dia punya pesaing, dia sedang bersaing di dalam bidangnya sekarang. Kayak gitu. Oke. Jadi situasinya seperti itu ya. Dia sedang eh nggak nggak bisa memprioritaskan kamu dulu gitu ya, atau dia belum bisa untuk fokus pada kamu atau bahkan dengan orang lain karena dia memang sedang berfokus pada keluarga dan finansial dia seperti itu. Oke, kalau misalkan ditanya ya, apakah dia juga punya perasaan yang sama dengan kamu? Aku tapi pengennya pakai kartu ini ya. Oke, gini aja. Oke, ntar. Apakah dia punya perasaan juga ke kamu? Ya, karena di sini kamu ngerasa suka juga sama dia. Yang suka juga sama dia kayak gitu. Ada judgment. Ya, judgment. Apakah dia juga suka padamu? I think ya akan ada suatu komunikasi yang akan datang deh dari dia ke kamu ya. Itu tentang apa? I think ini pembicaraan yang cukup apa namanya? Cukup dalam, deep talk gitu ya, deep talk. Tapi bukan deep talk yang suami istri ya. Nih, karena kan di sini kayak situasinya ghosting kayak gitu ya. Dan Ten of Wands ya, dia akan membicarakan dengan kamu bahwa dia sedang kesulitan ya, dia sedang memiliki energi yang berat, dia memiliki tanggungan yang cukup berat. Itu yang akan ia bicarakan ke kamu ya pada situasi ini. Oke. Ya, mungkin kalau dilihat sih ya dia sebenarnya ada niatan serius ke kamu karena di sini ada Ten of Pentacles ya. Dia ingin punya berkeluarga dengan kamu ya. Dia ingin sebenarnya juga punya keinginan untuk berkeluarga dengan kamu. Seperti itu ya. Tapi dia harus mapan dulu secara finansial, paling tidak finansial dia itu stabil, baru dia mungkin akan berani untuk menawarkan komitmen kepada kamu kayak gitu. Kalau untuk sekarang I think dia belum berani untuk mengatakan untuk berkomitmen dengan kamu. No, belum. Oke, ada death ya. Ya, ada judgment juga ada death. Berarti akan ada perubahan besar-besaran yang akan kalian alami pada situasi kalian ini karena ini energi tentang perasaan dia ya. Mungkin perasaan dia akan benar-benar tumbuh ke kamu ketika nanti dia berfokus pada finansialnya ini. Akhirnya dia menyadari bahwa dia ternyata suka sama kamu, cinta sama kamu. Makanya dia di sini akan punya deep talk dengan kamu, deep talk ke kamu kayak gitu. Sehingganya makanya dia datang lagi kayak gitu. Dia ingin ngomong kalau dia juga sebenarnya punya perasaan tapi dia belum bisa untuk serius dengan kamu karena finansial dia belum baik, atau mungkin nanti dia datang ketika dia sudah stabil ya, seperti itu. Mungkin nanti juga atau ketika dia sudah stabil finansialnya baru dia akan adanya
suatu pembicaraan yang dalam dengan kamu. Dia akan menceritakan bahwa dia selama ini tuh sedang memiliki energi yang berat seperti itu ya, situasi yang berat tuh. Dia masih belum bisa menuju ke kamu. Sebenarnya dia tersiksa juga ya karena dia punya perasaan ke kamu tapi nggak bisa dia ungkapkan kayak gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja dia ungkapkan tapi dia belum berani untuk menawarkan suatu komitmen ya, entah itu pacaran, entah itu pernikahan ya, everything lah itu intinya dia belum bisa eh, memiliki hubungan atau keterikatan dengan kamu kayak gitu ya. Masih banyak keraguan yang dia miliki ya, masih banyak apa ya, energi-energi yang membuat dia tuh belum berani deh ya, atau mungkin omongan-omongan dari orang ataupun pemikiran dia sendiri ya, perspektif dia sendiri secara logika kayak gitu. Kalau saat dia berada di titik terendah secara finansial, dia datang ke kamu terus menawarkan komitmen, I think itu pun tidak akan berjalan dengan baik. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi makanya dia masih memendam perasaannya kayak gitu ya. Tapi ketika dia fokus pada finansial, ternyata perasaan itu ternyata tumbuh semakin besar dan mungkin dia semakin kangen sama kamu, rindu sama kamu, pengen juga deh ada komunikasi dengan kamu. Makanya itu tadi, nanti ketika dia eh, sudah tidak kuat ataupun finansial dia sudah stabil, dia akan segera menghubungi kamu. Intinya seperti itu ya, mengapa dia tiba-tiba silent treatment dengan kamu ya. Perubahan besar-besarannya adalah memang harus terjadi karena dia memang sedang fokus dengan finansial. Seperti itu ya. Karena di sini keluarnya judgment dan death ya. Udah kartunya itu benar-benar yang apa besar-besaran berubah kayak gitu ya. Itulah perubahannya. Intinya seperti itu. Kalau dibilang perasaan, I think dia punya, tapi yaitu masih terkalahkan dengan prioritas dia sekarang dulu kayak gitu ya, yaitu keuangan dan keluarga. Oke, untuk zodiak ya, yang mungkin terpaut dalam pembacaan ini ya, mungkin ini zodiaknya kamu dan mungkin juga dia ya, atau mungkin kalian berdua lah. Intinya ada Aquarius, Libra, dan Gemini, kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, Leo, Aries, Sagittarius. Energi yang paling kuat di sini ada Pisces dan Scorpio. Death, ya, Scorpio. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan pembacaan ini bisa resonate dengan kalian. Tapi kalau misalnya belum resonate dengan kalian, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi aku minta kalian untuk eh apa ya, berbijaksana ya, berbijaksanalah dalam menanggapi pembacaan ini ya. Oke, sekian pembacaan aku untuk kamu semua. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.